Ini juga termasuk, yaitu Matius 27-50. Allah bersifat kekal dan tidak dapat mati, sedangkan Yesus mengalami kematian di kayu salib. Jika Yesus adalah Allah, kematian Yesus bertentangan dengan sifat kekal Allah dan juga Kata definisi siapa? dari Tuhan itu. Kata siapa? Bukan. Sumbernya. Tulis Sumbernya? www apa? Saya Ceti. Hah? Ceti, tahu Ceti gak? Ceti apa? Aduh, ini sponsor masalahnya. Yang depannya C sampai T. Apa coba? Oh, ChatGPT. Ah iya, sebenarnya Allah itu menyesatkan gak sih kalau menurut Alkitab? Kau jangan sok pintar ya, teman-teman berpolemik Islam. Rekan berpikir yang saya hormati, walaupun memang tidak digunakan kesempatan untuk berpikir, jangan asal jeplak. Ya. Mulut asal ngejeplak baik, dipikir orang kagak bakal paham. Ya, gue kepret lu. Normalisasi bapak-bapak. Apa normalisasi? Hilirisasi. Turun malu. Betul ya, itu anak dari Bunda Maria ya. Iya betul. Terus pertanyaan saya, itu Bunda Maria punya Tuhan enggak itu? Punya. Siapa Tuhan Bunda Maria? Di sini kalau misalnya Yesus adalah Allah, tapi Yesus di sini berdoa dalam Lukas 22:41-42. Bagaimana tuh? Berdoa itu bentuk komunikasi. Berdoa itu yang kamu pahami itu seperti apa? Berdoa itu komunikasi, yes. Yesus berdoa kepada Bapa itu bentuk komunikasi relasi yang tidak terpisah antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Yesus adalah firman Allah, Putra Allah yang tunggal yang diutus untuk keselamatan kita ke dunia ini. Untuk menunjukkan keterikatannya dengan Sang Bapa dalam satu hakikat ilahi yang dipisahkan dalam ruang maupun waktu, dia membuktikan itu dengan berdoa kepada Sang Bapa. Yaitu di dalam Lukas 22 yang kamu kutip. Dan pun Bapa juga berdoa kepada Yesus. Contohnya di mana? Di dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 11, 13. Ayat 8 sampai dengan 13. Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13. Bapa juga berdoa kepada Yesus. Jadi konteks berdoa itu sejauh tidak seperti pemahaman teman-teman Islam yang memahaminya hanya sekedar memohon, tetapi kalau di dalam kekristenan melampaui itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, Yesus sebagai Sang Firman Allah yang nuzul menjadi manusia, dia berkomunikasi dengan Sang Bapa ketika dia di dunia ini untuk menunjukkan bahwa relasinya tidak terpisah. Itu contoh di dalam Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang tidak terpisah sekalipun dia di dunia. Bagaimana? Dia meminta supaya ia dipermuliakan. Kita bacakan dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Jadi konteks sekali lagi ketika melihat bagaimana Alkitab mencatat di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus berdoa itu tadi sebagai bentuk komunikasi yang tidak terpisah. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana cara kita berhubungan atau berdoa atau berkomunikasi dengan Sang Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Contohnya apa? Kita orang Kristen sejati berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Itu adalah bentuk bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa yang baik. Begitu. Terus juga Tuhan Yesus mengajarkan ketika berbicara mengenai keselamatan juga melalui peran. Jadi memang dalam kemanusiaannya Yesus memberikan suri tauladan yang sempurna. Begitu. Oke. Menurut Bapak Joseph ini, Yesus ini sama Allah ini setara nggak? Menurut Bapak Joseph enggak menurut saya. Menurut apa yang ada di dalam Alkitab yang merupakan kesaksian para rasul yang adalah murid langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 6 dia terjawab, yang walaupun dalam rupa Allah dan setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Tuh. Jadi Yesus itu serupa dan setara dengan Allah karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, untuk Tuhan sendiri itu definisinya berkuasa dan maha kekal, oke? Betul. Nah itu, ini kita berarti kalau Yesus adalah Allah, berarti kita keluar dari definisi Tuhan itu sendiri, karena ada satu lagi. Ini juga termasuk, yaitu Matius 27-50. Allah bersifat kekal dan tidak dapat mati, sedangkan Yesus mengalami kematian di kayu salib.
Jika Yesus adalah Allah, kematian Yesus bertentangan dengan sifat kekal Allah dan juga Kata definisi siapa? dari Tuhan itu. Kata siapa ketika Yesus mati kemudian keilahiannya mati? Coba definisikan eksistensi. Ketika eksistensi itu mati, apakah kemudian Yesus itu hilang, lenyap, ditelan muka, tidak ada apapun yang terjadi? Justru sebaliknya. Ketika mengatakan dan membuktikan Yesus itu ilahi, kematiannya membuktikan dia mengalahkan maut. Ketika ia mampu membuktikan nubuatannya dan pemberitahuannya keempat kali. Perlu kamu catat ya, karena kan kamu sudah membaca artikel atau blogspot Oke. tentang pertanyaan-pertanyaan kekristenan yang mungkin ajukan seolah-olah orang Kristen gak bakalan mampu jawab. Itu blogspot atau artikel yang kamu pakai itu sudah pernah saya baca waktu saya masih jadi Islam. Jadi better kamu sebutin aja blogspot atau artikel yang kamu gunakan supaya kita bisa tahu itu artikel blogspot yang sudah sering dipakai di sini. Tapi nggak apa-apa, kita jawab ya sekali lagi bahwa itu membuktikan Yesus itu adalah Allah. Kenapa? For your information, orang Islam, teman-teman yang berpolemik, oknum-oknum Islam yang berpolemik, bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum dia ditangkap dan diserahkan ke mahkamah agama untuk diadili dan kemudian disalibkan, Yesus itu memberitahukan tentang kematiannya bahkan 4 kali, tercatat dalam Alkitab. 4 kali loh ya, dia menubuatkan bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan diadili, kemudian akan bangkit dan akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus membuktikan perkataan itu semua. Maka di dalam kemanusiaannya itu, Yesus yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, dia membuktikan sisi keilahiannya, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika pun berbicara mengenai kematiannya di kayu salib, kita harus memahami, sekalipun kita memahami Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia yang disalibkan dan mati demi keselamatan kita, eksistensinya yang ilahi tidak akan mati, pun eksistensinya yang manusia tidak bisa mati. Sama seperti kamu, saya, dan 450 orang yang nonton. Ketika kita meninggal atau wafat, eksistensi kita sebagai manusia tidak akan bisa hilang. Kenapa? Kita tetap disebut manusia. Ketika kita mengalami kematian, eksistensi kita tidak berubah atau tidak hilang sama sekali, betul nggak? Buktinya, kamu dimakamkan selayaknya manusia. Itu bukti. Kalau eksistensi bisa hilang, atau bisa mati, dalam tanda kutip seperti pemahaman kamu, tidak kekal, maka seharusnya kamu tidak perlu dimakamkan selayaknya manusia ke depannya. Nah, ini untuk membuktikan, sama seperti Tuhan Yesus, yang sedari mula datang, yang adalah firman Allah datang menjadi manusia, keilahian dan bahkan kemanusiaannya, eksistensinya itu tidak akan bisa hilang. Paham? Oke. Ini adalah ajaran bagaimana Rasul Petrus mengajarkan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang mati demi keselamatan kita, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Gitu. Jadi paham ya? Jadi eksistensi yang ilahi dan manusia itu tidak akan bisa hilang. Makanya nanti manusia mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan itulah yang disebut dengan kebangkitan badan. Dan yang hanya mengalami kebangkitan, makhluk itu hanyalah manusia. Hewan itu nggak mengalami kebangkitan kan? Bahkan dalam Islam lebih jelas katanya diajarkan hewan itu tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Tidak seperti manusia. Bukan seperti itu. Maka eksistensi sekali lagi itu tidak dapat bisa hilang, tidak bisa dicabut, tidak bisa berubah. Paham sampai sini? Maka Yesus yang eksistensinya Allah dan manusia itu tidak dapat hilang, sekalipun ia mati di kayu salib. Kalau kamu katakan Allah bisa mati, that's fine. Kenapa? Nggak apa-apa, memang betul Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia disalibkan untuk kita, wafat demi kita. Tetapi keilahiannya yang kekal itu membuktikan dia bangkit pada hari ketiga. Gitu. Makanya ada ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4, bahwa oleh karena Kristus yang menderita dan telah disalibkan untuk kita, kita pun turut mengambil bagian kodrat ilahi yang serupa dengan dia. Galatia 3:17 dikatakan, siapa yang menderita, ia pun dipermuliakan bersama dengan Kristus. Jadi sama seperti bagaimana Kristus yang telah bangkit, kita pun mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus. Karena Yesus menunjukkan sisi keilahiannya. Begitu. Oke, menurut Bang Joseph, Tuhan itu memiliki keterbatasan atau tidak? Sekali lagi, kalau kamu nanya menurut saya selalu jawab pakai dalil ya. Jadi sudah bisa mungkin kedepannya kalau ada pertanyaan lagi, nanti ditanyakan dengan pertanyaan yang kurang lebih, Bang Joseph saya mau bertanya. Jadi jangan menggunakan menurut Bang Joseph, karena di sini bukan asumsi pribadi saya. Saya selalu menjawab sesuai dengan pengajaran gereja Katolik, sesuai dengan tradisi, Alkitab, dan magisterium gereja itu. Oke, pertanyaannya, apakah Tuhan terbatas? Tidak. Sisa keilahian Yesus itu tidak terbatas. Kemanusiaannya menjadi sama seperti kita, Ibrani 2 ayat 17. Sebab dalam segala hal ia menjadi sama dengan saudaranya. Oke,
Bagaimana dengan Matius 24:36? Allah diyakini Maha Tahu, sedangkan Yesus mengaku tidak mengetahui hal-hal tertentu. Mengetahui hal tertentu contohnya apa? Mengutuk pohon ara karena pohon ara tidak berbuah pada musim itu, atau pada saat Tuhan Yesus mengatakan tetapi tentang hari itu malaikat-malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Which one? Pertanyaan yang ada di artikel atau blogspot yang keempat. Ya, salah satunya terus yang soal kiamat. Gue udah bilang kan, jangan pakai artikel atau blogspot itu. Gue udah pernah baca, gue udah tahu jawabannya tuh kan. Makanya gue bilang, lo jadi Islam itu jangan pakai artikel atau blogspot yang kayak gitu, nyampah sumpah. Itu artikel blogspot dibuat sama orang-orang yang tidak mengerti bagaimana Alkitab itu berbicara. Saya kasih tahu ya teman-teman Islam atau oknum-oknum yang suka berpolemik. Coba ya. Ya, saya akan menjawab, tapi saya kasih tahu. Cara membaca Alkitab itu jangan comot ayat sepenggal kemudian kalian jadikan dalil. Itu beda dengan kalian. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Kalian perhatikan bagaimana kamu punya iman. Teman-teman yang Kristen khususnya secara spesifik saya kasih tahu kalau mau belajar Islamologi. Ya, sebenarnya sekali lagi nggak penting. Kenapa? Pusing kalian. Kenapa? Mereka menggunakan ayat-ayat sepenggal-sepenggal untuk menjadikan dasar dalil mereka. Makanya perhatikan bagaimana kajian-kajian punya guru-guru dari mereka, ustadz-ustadz mereka, itu sepotong-sepotong kan, baca ayat sepotong, dalil comot. Nah, mereka gunakan itu di Alkitab kita. Padahal kita tahu Alkitab itu ada perikop, ada bab. Betul nggak? Maka ketika dicomot, dikeluarkan tanpa melihat konteks, akan jadi ambigu dan bias. Makanya saya sering bilang, jangan pernah menggunakan ketika kamu membaca kitab suci kami, kamu gunakan kacamata yang sama seperti kamu membaca kitabmu yang katanya suci. Kenapa? Berbeda. Kami ada perikop dan bab. Di kamu nggak ada perikop dan bab. Makanya saya bisa pastikan. Coba kamu baca salah satu surat saja, baik panjang maupun surah pendek dalam kitabmu. Ya, kamu baca satu ayat, baca perlahan-lahan. Berikutnya, ayat berikutnya. Baca berikutnya. Nah, setelah itu kamu renungkan. Ada kesinambungan nggak antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya? Nggak bakal ada. Coba teman-teman baca aja sendiri terjemahannya. Ya, kenapa saya suruh baca terjemahan? Gak usah sok, kalian juga gak ngerti kalau disuruh baca dalam bahasa asli dan pemahamannya. Ya, jadi saya langsung jawab. Ketika Yesus dikatakan tidak mengetahui, kamu lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya poin yang pertama, ketika membahas tentang Yesus mengutuki pohon ara, kamu lihat dulu konteks dalam kacamata orang Yahudi. Kenapa Yesus bisa mengutuk pohon ara, padahal Yesus dan murid-murid tahu pada saat itu bukan musim berbuah. Itu satu. Sebenarnya Matius 24:36, Pak. Yang kedua, ini kan gue lagi ngasih penjelasan sesuai dengan pepatah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan tetapi tentang hari itu malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang mengetahui. Itu berbicara mengenai hari akhir. Ini berbicara dalam konteks ketika berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi. Perhatikan ya. Hari akhir itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus tidak mau misteri tentang hal tersebut diungkapkan karena buat apa? Nanti namanya bukan misteri, itu namanya udah tahu kita tentang hari itu, tentang akhir itu. Dan ingat, kalau dikatakan hanya Sang Bapa yang tahu dan anak tidak, itu berbicara bagaimana kepenguasaan itu diberikan kepada Yesus dan tidak diberikan kepada kita semua. Kata siapa Yesus nggak tahu? Wong Yesus tahu kok harinya kapan. Baca dalam kitab Wahyu 22 bab terakhir mengenai hari akhir. Yang tadi saya bilang hari akhir itu berbicara tentang penghakiman, tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Yesus itu bilang apa? Aku datang segera. Berarti Yesus tahu kapan dia datang dan hari itu dia tahu. Gitu. Bahkan Yesus tahu ciri-cirinya. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan guncang. Artinya kan Yesus tahu. Tetapi dalam konteks itu sekali lagi, itu tidak dibuat untuk supaya murid-murid dan kita semua tahu hari akhir itu. Apakah hari Jumat, hari Kamis, hari Rebo, hari Selasa, hari Senin. Karena nanti konteksnya bias, bukan lagi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, bukan lagi wallahu a'lam mengenai hari akhir. Nanti jadi kita semua tahu dong. Itu jadi rahasia umum jadinya. Paham? Rapper. Paham, Bapak. Kok dibikin ribet gitu. Soal ini sih apa kebutuhan sih soal makan minum itu gimana? Kenapa? Soal makan minum. Tuhan soal merasa lapar Matius 42, terus meminta minum Yohanes 47, membutuhkan Yohanes tidur 47. Buset, banyak 7. banget tuh Yohanes bab 47. 4-7. Ulang ya, Yesus merasa lapar 4-2.
42. Apanya 4 sampai 2? Kamu ngapain 4 sampai? 4 ini tuh apa sih? Yang 4 terus ada titik 2. Nggak tahu, makanya gue bilang lu bacain aja artikel atau blogspot yang Oh lu ininya, pakai. ya udah bacain aja. Itu. Dan setelah berpuasa 40 hari, Enggak, 40 bukan. malam. Sumbernya. Tulis Sumbernya? www apa? Saya ceti. Hah? Ceti, tahu ceti gak? Chatnya apa? Aduh. Ini sponsor masalahnya. Yang depannya C sampai T. Apa coba? Oh, ChatGPT. Ah iya. ChatGPT lu masukin apa? Ini Matius 42. Jadi Enggak, pengen ChatGPT lu pakai keywordnya apa di ChatGPT? keywordnya soal Tritunggal. Soal Tritunggal kok membahasnya mengenai kristologi? Itu Dia kan salah. 3 in 1. Salah. Ya kalau ya betul Tritunggal emang 3 in 1, tapi Tritunggal tidak berbicara spesifik hanya Yesus. Itu namanya kristologi. Yes, gue kasih tau aja, itu lu salah dari tadi. Kita hanya fokus bahasa Yesus nggak dari tadi? Sekarang saya tanya sama teman-teman yang dari tadi nanya, yang dari tadi dengerin nyimak 549 orang, betul nggak? Kita hanya fokus bahasa Yesus loh, nggak ada nyentuh sama sekali mengenai Tritunggal atau Trinitas. Itu tuh bukan mengenai Tritunggal itu malah kristologi, malah fokus ke bahasa Yesus. Kamu bertanya mengenai Yesus itu kenapa yang Allah itu bisa mati gitu, itu kita kristologi, itu mah bukan Trinitas. Tapi nggak apa-apa. Berarti jawabannya gitu ya? Jawabannya apa? Pertanyaannya, bukan jawaban. Jawabannya mah dari tadi pakai dalil. Jawabannya jelas. Kamu Ini sendiri soal sudah Matius paham 2 kok. Kamu yang sendiri puasa bilang, 40 hari 40 malam ini jawabannya gimana? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dari tadi sudah saya ulang-ulang dan saya sudah berikan dalil. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka, supaya oleh karena kematiannya ia dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut. Jadi dalam kemanusiaannya, sekali lagi tadi kan gue udah singgung, dia menjadi manusia yang menjadikan dirinya sebagai role model sempurna, suri tauladan yang sempurna. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu adalah tipologi Nabi dalam perjanjian lama. Yesus itu berdoa, itu juga tipologi. Sekali lagi, kalau kamu mau mengkritisi kekristenan, kamu harus membacanya dalam sudut pandang luas. Jangan sempit, jangan hanya menggunakan ChatGPT. Yesus itu dikatakan sebagai Adam baru, Yesus dikatakan sebagai Musa, Yesus dikatakan sebagai Melkisedek. Tipologi Melkisedek. Tipologi itulah kata kunci yang supaya kamu memahami kenapa Yesus melakukan itu semua. Contoh, ketika Yesus berada di Taman Getsemani berdoa, dikatakan olehnya, ya Bapa, ambillah cawan ini. Cawan yang dimaksud adalah cawan murka, dan itu adalah tipologi bagaimana pada saat di Taman Eden, karena itu Taman Getsemani. Di Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah ketika Allah mencari Adam, karena Adam dan Hawa mengetahui apa yang telah ia lakukan. Maka sama seperti Kristus merasakan cawan murka Allah, ia menghendaki supaya jangan manusia yang terus-terusan menerima cawan murka Allah, melainkan hanya dirinya. Paham? Jadi sekali lagi semuanya berbicara tipologi. Dan berbicara mengenai puasa, sekali lagi itulah yang dikehendaki memang oleh Yesus, supaya kita berdoa dan berpuasa seperti yang dikatakannya, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Paham? Oke, yang last terakhir. Apa? Tapi di luar konteks gak apa-apa. Dari tadi juga di luar konteks kok, pertanyaan loncat-loncat. Kalau sebenarnya Allah itu menyesatkan gak sih kalau menurut Alkitab? Allah itu menyesatkan enggak? Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, termasuk ketika manusia memilih untuk menolak rancangan keselamatan dari Allah, maka Allah manusia itu memilih untuk menyesatkan dirinya karena menolak rancangan keselamatan. Gue tahu lu pasti mau ke perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama ada kisah Ayub. Enggak sih. Ke Roma pasal ayat 124 sampai 25. Yang mana? Yang Allah biarlah orang tersebut diberikan kesesatan, ya? Iya, yang itu. Ya sama, itu kan mengutip dalam perjanjian lama. Seperti Ya, bagaimana Ayub dijelasin bahwa Allah membiarkan orang yang menolak rancangan keselamatan itu supaya jatuh ke dalam penyesatan, karena tidak bisa Allah itu mengatur segala sesuatu, karena Allah yang kita sembah bukanlah seperti berbicara mengenai ketetapan atau takdir yang ada di dalam imanmu. Semuanya kalau berbicara. Ayub itu Ayub 1 sampai 12 kalau nggak salah. Ayub berapa? 1:12. Tuhan berkata kepada setan itu, sesungguhnya segala yang dipunyai Ayub ada di tanganmu, hanya jangan kemenjangan. Ayub apa? Ayub berapa? Ayat 1. Ayat pasal 1 sampai 12. Lu bisa nggak sebutin aja deh angkanya secara disebutkan di situ, lu nggak ngerti bab sama pasal, kayaknya Ayub berapa?
Halo, halo. Iya, Ayub berapa? Ayub pasal 1 ayat 12. Ayub pasal 1 ayat 12. Di situ dikatakan apa? Kalau di sini sih bentar. Ayub yang tangan-tangan itu saya lupa bentar. Jangan saya Tuhan lupa. berkata Kamu kepada sudah setan. kamu sudah membaca ChatGPT dari tadi kan udah ngaku. Nah, kamu tahu nggak konteksnya Ayub 1 ayat 12 di situ? Kamu baca dari ayat pertama. Kan udah bilang dari tadi. Baca sesuai Iya. konteks. Tuhan berkata kepada setan, sesungguhnya segala yang dipunyai Ayub ada di tanganmu. Hanya jangan kau menjamah nyawanya. Ini kan Coba baca dari ayat ke-7. Berani nggak? Dari ayat pertama kalau ayat pertama lo bingung ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 itu poinnya, dari situ klimaksnya. Berani nggak? sebutin apanya? Dari ayat ke-6 di situ. Tahu nggak kenapa ayat ke-12 tiba-tiba langsung mengatakan itu? Kan dibilang baca sesuai konteks, jangan comot-comot ayat Islam. Ada yang seorang laki-laki di tanah apa sih, tanah apa? Aduh. Bernama Ayub ya kan? Enggak, dari ayat ke-6 aja udah salah lu bacanya. Lu buka Alkitab atau buka Al-Qur'an sih, kok nggak jelas bacanya. Pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan yang di atas. Kan? Iya, lanjut. Iya kan? Saya tahu. Malah ketawa. Menghadap Allah, Tuhan pura-pura di antara tahu. mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tahu nggak maksudnya apa? Jelasin dong Pak Jose. Jelasin. Artinya segala sesuatu yang berada di dalam kekuasaan Allah, iblis itu berusaha untuk menyaingi. Makanya dikatakan oleh iblis, Ayub yang Allah jaga, yang dipagari itu jangan sampai jatuh. Iblis itu berusaha untuk menguasai apa yang Ayub kuasai. Paham nggak? Karena iblis pun, ya, iblis itu mempunyai kuasa apa? Menyesatkan manusia. Masa yang kayak gitu aja ditanyain? Kuasa apa yang dimiliki? Ya, kuasa Ya untuk kan menyesatkan Pak, manusia. Bang Joseph ini kan sang maha tahu, jadi saya kan nggak tahu ya. Bukan saya yang maha tahu, puji Tuhan, karena saya sudah keluar dari Islam, makanya saya bisa tahu segala Iya. sesuatu berkat Kristus. Saya Makanya kan bodoh perbedaan banget, antara makanya saya dan tanya. kamu, saya bisa mengetahui apa yang ada di dalam Alkitab, sementara kamu nggak tahu. Dari tadi kan selama kita 20 menit berbicara sudah terlihat kamu menggunakan ChatGPT atau website atau artikel atau blogspot yang kamu gunakan hanya untuk Jadi bertanya, sementara sebenarnya saya akan menyimpan saya data menggunakan Bapak Joseph kasih Albert karunia Michael Tuhan. ini untuk menjawab dengan normalisasi dari bapak-bapak seperti Anda. Jadi saya akan Gak usah mendata menggunakan jawaban diksi yang bikin bias, normalisasi bapak-bapak seperti Anda. Itu jenis narasi seperti apa? Definisikan normalisasi. Apa itu normalisasi? yang sangat normal, Bapak. Normalisasi bapak-bapak seperti Anda itu apa? Kalimat apa itu? Untuk menjelaskan apa? Dari sudut pandang apa? Normal itu. Kau keluar aplikasi. Kau jangan sok pinter ya, teman-teman berpolemik Islam. Rekan berpikir yang saya hormati, walaupun memang tidak digunakan kesempatan untuk berpikir, jangan asal jeplak. Ya. Mulut asal ngejeplak baik, dipikir orang kagak bakal paham. Ya, gue kepret lu. Normalisasi bapak-bapak. Apa normalisasi? Hilirisasi. Turun malu. Keluar aplikasi abis itu malu. Nggak, saya lihat dari tadi. Dia keluar aplikasi TikTok, paling di swipe tuh. Shalom Kak Simamora Thompson. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Bang, aku mau ini dong, mau penjelasan atau mau membahas ini dong tentang Kristomologi dan Islamologi dong. Kristologi dan Islamologi maksudnya.
Oke, yang mau dibahas maksudnya seperti bagaimana tuh? Apa itu kristologi, apa itu islamologi? Ya, kristologi itu kan dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yang dari bahasa Yunani, Kristus dan Logos. Ya, kita tahu ya Kristus itu ya berarti merujuk kepada seorang yang diberi gelar Kristus, yaitu Yesus sendiri. Dan Logos itu ya sesuai dengan yang digunakan dalam Yohanes 1 ayat 1 pada bahasa Yunaninya, enarche enhologos. Logos itu artinya ilmu pengetahuan. Seperti kata biologi itu juga loginya itu dari bahasa Yunani, dari kata Yunani. Logos artinya ilmu pengetahuan gitu. Jadi kristologi artinya ilmu yang membahas tentang Kristus gitu. Ya membahas tentang hakikatnya Yesus seperti pribadi Kristus itu, misalkan kita membahas duinatur, nah itu termasuk kristologi. Kemudian kalau kita nyerempet dikit sebenarnya berbicara mengenai keselamatan yang Kristus nyatakan, itu nanti ada hubungannya dengan soteriologi itu. Jadi cabang dari kekristenan selain teologi ini kan berbicara secara general tentang Allah, karena kan theos dan logos. Theos itu artinya Allah, logos itu tadi ya ilmu pengetahuan. Nah, kalau kristologi itu lebih ke concernnya itu lebih ke Kristus, lebih ke Tuhan Yesus. Gitu. Kita membahas tentang hakikat Yesus, kita membahas tentang pribadi Yesus, kita membahas tentang pengajaran Yesus, kita membahas tentang otoritas Yesus gitu. Jadi secara fully kita berbicara tentang Kristus aja gitu. Tapi kalau berbicara Islamologi sesuai dengan namanya, Islam dan Logos sebenarnya dari bahasa Yunani ya. Kalau merujuk kepada bahasa sebenarnya nggak ada nyambungnya, karena yang di seberang sana itu tidak mengenal filsafat Yunani, karena memang mereka anti dengan filsuf-filsuf seperti pengajaran-pengajaran orang-orang dulu mereka. Tapi nggak apa-apa. Jadi Islamologi itu ya sesuai dengan namanya, definisi yang tadi kita dapatkan, logos itu berarti ilmu tentang Islam. Jadi Islamologi ya segala sesuatu yang membahas tentang Islam. Secara general. Karena mereka tidak ada secara spesifik seperti di dalam kekristenan pembagiannya lebih spesifik. Setahu saya ya. Karena mereka tidak ada, sekali lagi, karena ya itu tadi, karena adanya beberapa catatan sejarah yang memberikan bukti bahwa justru mereka punya scholars atau ulama yang kita sebutnya di mereka itu ulama atau scholars itu justru sangat anti dengan pemikiran-pemikiran Yunani gitu, filsafat Yunani, bahkan filsafat orang Kristen gitu. Makanya mereka anti dengan penggunaan kosakata yang mirip. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara ajaran mereka yang murni ya, bukan yang sudah tercampur seperti sekarang gitu, yang mencatut kosakata apologetika gitu kan, disandingkan dengan iman mereka, padahal mereka punya konsep iman itu nggak mau tercampur dengan filsafat atau pengajaran orang-orang yang tidak mengenal yang mereka kenal ilahnya gitu. Itu sih. Oke, satu lagi Bang, ini 646 penonton. Coba jelaskan lagi Bang terkait dengan apologet. Apologet itu dari 1 Petrus 3:15, dari kata apologia yang artinya memberi tanggung jawab, mempertanggungjawabkan, secara lebih khusus mempertanggungjawabkan iman. Sebenarnya kalau secara sejarah kita lihat siapa yang berapologetika pertama kali, ya kita bisa langsung mengatakan para rasul, murid dari Tuhan kita Yesus Kristus, 12 murid. Tapi memang kalau secara Alkitab mencatat juga membuktikan seperti Stefanus Martir, kemudian juga Santo Justinus itu juga sebagai apologet orang yang berapologia, orang yang berapologetika untuk mempertanggungjawabkan imannya sampai mereka memberikan nyawanya demi Kristus, demi iman gitu kan. Nah, itu berapologetika. Jadi apologia atau apologetika secara lebih definisinya itu sesuai dengan 1 Petrus 3:15, artinya memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap dari orang yang meminta pertanggungjawaban secara rendah hati dan dengan lemah lembut. Itu sih. Kalau 1 Petrus 3:15 dibacakan secara utuh, itu poinnya. Gitu. Berarti istilah apologet ini sebenarnya adanya di ini ya, di Oten ya, di agama Oten. Di Alkitab ya. Di luar agama Oten sebenarnya nggak ada apologet ya. Nggak ada. Hanya di dalam 1 Petrus 3:15, Rasul Petrus yang menuliskan itu, apologia. Oke. Dan asal usul apologet ini juga berasal dari bahasa Yunani ya. Betul. Betul. Dari bahasa Yunani. Kyrion deton Kriston agiasate entais cardiais imon etoimoi ai pros apologian.
panti to aitonti himas logon perites en imin elpidos ala meta prawetetos kai pobo. Tuh, apologion di sini dikatakan. Apologian ini sebagai a defense kalau dalam bahasa Inggris, atau memberikan pertanggungjawaban itu. Itu digunakan berkali-kali, contohnya di dalam 2 Korintus 7 ayat 11, kemudian dalam Filipi 1 ayat 16, kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat 15, itu apologian. Ada setidaknya 3 kali disebutkan dalam Alkitab, apologia. Oke. Berarti yang lain-lain nggak boleh nyontek ya? Harusnya kalau melihat banyaknya tuduhan dari seberang sana yang bilang kita nyuri istilah mereka, padahal itu bukan punya mereka ya. Kalau ditarik secara sejarah pun itu bukan milik siapapun, karena memang itu milik bersama. Secara sejarah sudah digunakan oleh orang-orang yang belum mengenal iman mereka, belum ada iman mereka pada saat sejarah membuktikan. Jadi sebenarnya kalau kita lebih berhak untuk membuktikan secara dalam tanda kutip klaim, maka kita lebih berhak untuk menuntut bahwa mereka jangan menggunakan kata apologia dalam hal apapun itu. Tapi sekali lagi ya, kekristenan bukanlah agama yang menuntut bahwa setiap segala sesuatu hanya milik saya. Ketika berbicara kekristenan, ketika berbicara mengenai Kristus, kita berbicara mengenai apapun itu kita wartakan demi Kristus. Jadi semuanya adalah milik bersama. Makanya kita nggak mau mengikuti cara murahan seperti itu, ya kan? Kayak anak kecil kalau menurut saya. Menurut Bang Simomora gimana? Oh, ini punya saya, nggak boleh, kamu nggak boleh gitu. Kayak itu kayak anak kecil gitu kan. Kita hidup di dunia ini kan sebenarnya sharing, sebenarnya gitu. Jadi lagi-lagi berbicara mengenai kosakata dan definisi, itu tidak pernah ada suatu aturan tertulis bahwa kata atau bahasa tertentu itu milik agama tertentu. Nanti kita ribet. Kenapa? Bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa serapan yang luar biasa banyak dari bahasa-bahasa asing. Salah satunya bahasa Sanskerta, bahasa Portugal, bahasa Belanda, ya kan? Nah, coba bayangin kalau kita dimulai dari bahasa Sanskerta. Kalau teman-teman kita yang menggunakan bahasa Sanskerta itu dari, misalkan dari teman-teman Hindu atau dari teman-teman Buddha, memiliki pemikiran yang tiba-tiba kepancing, mengklaim, oh, ini nggak boleh pakai, ya kita jadi ribet. Sedangkan kosakata kita kebanyakan dari bahasa Sanskerta. Contoh yang paling simpel, ketika kita mengatakan kalau kita ingin pergi beribadah, orang-orang tua biasanya akan menggunakan kosakata sembahyang. Nah, sembahyang itu kan dari 2 suku kata dari bahasa Sanskerta, sembah dan hyang, contoh. Atau ketika ada suatu umat tertentu yang menggunakan kosakata ketika mereka merayakan suatu kegiatan keagamaan di bulan tertentu, di mana mereka menahan lapar, menahan minum, ya, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu yang mereka sebut dengan puasa. Puasa juga milik dari teman-teman yang menggunakan bahasa Sanskerta, yaitu dari suku kata upasa. Coba bayangin, habis kita semua. Gitu kan. Jadi sekali lagi, bahasa itu tidak pernah menjadi hak milik suatu agama tertentu, ya. Nggak pernah dihak patenkan, nggak pernah ada haki itu di secara khusus untuk bahasa, nggak ada setahu saya. Ya, gitu ribet ya. Sama kayak kita pakai pakaian adat itu kan, kalau saya mau pakai kain ulos itu kan nggak perlu jadi orang Batak. Kalau teman-teman mau pakai, misalkan mau pakai kain kebaya atau mau pakai batik, itu kan nggak perlu jadi orang Jawa, semuanya boleh berhak pakai karena itu budaya. Gitu, justru dengan adanya bahasa terjalin suatu komunikasi yang disebut dengan komunikasi antar budaya. Itu salah satu mata kuliah orang-orang sosial itu nanti. Jadi kalau misalkan ada pemikiran bahwa bahasa budaya milik kaum tertentu, itu tidak akan terjadi namanya akulturasi, asimilasi. Nanti kita jadi masing-masing. Itu nanti nggak ada namanya penyebaran budaya, pengenalan budaya. Jadi kita kayak orang-orang yang tidak pernah mengenal dunia. Justru dengan adanya bahasa yang dipakai oleh orang-orang, itu jadi mengenal negara tersebut, budaya tersebut, jadi pintu gerbang. Makanya saya bingung kok ada orang yang mengklaim bahasa tertentu itu milik agamanya, nggak boleh dipakai oleh orang lain, gitu kan. Aneh gitu sih. Sorry kalau panjang ya. Ya, oh ya Bang, kan aku udah ngeliat nih dari awal sampai akhir videonya dari Diaspora TV yang adanya Bang Albert nih ya. Oke. Nah, jadi ini untuk penonton nih 700 nih, apa nih pesan buat orang-orang yang di luar Oten yang terlalu membenci Tuhannya Oten nih? Apa pesannya? Pesannya? Pesannya sama.
Kalau kalian membenci tanpa tanpa ada alasan yang jelas, itu adalah suatu bentuk kebodohan. Karena sama seperti bagaimana kita dalam kehidupan sosial, ketika kita membenci orang lain, misalkan saya membenci Om Simamora, saya ikut-ikutan orang lain aja tanpa tahu alasannya. Kenapa sih saya harus benci Bang Simamora? Itu kan salah satu bentuk kebodohan. Artinya ya ada suatu ungkapan kan, yang buta menuntun yang buta. Apakah kita mau disebut dengan orang yang seperti itu? Tentu tidak, karena kita adalah orang yang berpendidikan dan orang yang tentunya memiliki akal dan juga otak yang masih bekerja. Jadi kalau mau membenci nggak jadi masalah. Karena gini, berbicara mengenai kebencian, kita tidak pernah bisa melarang orang-orang di luar dari kekristenan untuk membenci Kristus. Karena sejatinya ketika Kristus datang pun, ketika baru diwartakan oleh malaikat Gabriel, Kristus telah dibenci oleh orang-orang banyak, termasuk pada saat itu kita kenal dalam Alkitab adalah Raja Herodes, yang di situ memerintahkan untuk menghilangkan nyawa seluruh bayi yang dilahirkan pada waktu di mana Tuhan Yesus juga dilahirkan. Itu kan salah satu bukti bahwasanya kebencian sudah ada sebelum pada saat Yesus dilahirkan. Itu menjadi bukti bahwa kebencian itu mengakar kuat. Bahkan ketika Kristus datang pun semakin dipertegas dengan perkataan Kristus bahwa Yesus datang sebagai pedang yang memisahkan. Itu bukan untuk menyatakan perang ya, ngajak orang berantem enggak, tetapi untuk memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Dan orang-orang yang berada di luar kebenaran itu akan membenci orang-orang yang mewartakan kebenaran. Maka kita lihat gitu kan. Nah, ketika berbicara mengenai kebencian, saya hanya titip pesan bahwa nggak apa-apa gitu, selama kamu membenci Kristus, tapi perhatikan bahwa yang kamu benci adalah sosok yang justru akan terus memanggil kamu. Karena kita tahu bagaimana Alkitab dan contohnya seperti saya dan orang-orang di luar sana yang sudah pernah merasakan bagaimana membenci Kristus. Bahkan kalau saya boleh bilang ya, Bang Simamora dan teman-teman, itu ketika di diaspora tadi kan sempat di-mention juga, itu kan saya sempat bilang bahwa ketika ditanya apakah pernah ada kepikiran untuk pindah jadi Kristen, kan saya bilang kalau di kita orang dulu di iman saya ngomongnya nauzubillah min dzalik, amit-amit yang baik kalau kita ngomongnya kayak sampai begitunya, sampai bilang senajis itu gitu, maksudnya sejijik itu maksudnya. Tapi pada akhirnya kan makanya akun TikToknya di-mention mantan radikal ya. Betul, jadi seperti itu. Jadi ya itu tadi, makanya kalau kita membaca bagaimana keselamatan yang dinyatakan oleh Kristus, bahwa terang yang dibawakan oleh Kristus akan menyinari sekalipun sudut-sudut yang paling gelap. Jadi tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi terang itu. Maka ketika berbicara mengenai kebencian, akan selalu ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa benci lama-lama jadi cinta. Gitu. Jadi sebagai orang Kristen nggak usah khawatir lah kalau kita dibenci. Justru dengan kebencian itu kita bawa dalam doa dan kita percaya dengan kuasa bahwa ketika berbicara mengenai keselamatan, apapun itu kuasanya tidak akan pernah bisa mengalahkan apa yang telah dinyatakan oleh Kristus. Banyak kok buktinya orang yang tadinya benci, Paulus, siapa lagi, Longinus, kepala tentara Romawi, siapa lagi, banyak orang-orang yang tadinya membenci Kristus. Itu sudah banyak yang tercatat dalam Alkitab maupun yang tercatat dalam kitab kehidupan seperti saya dan orang-orang di luar sana. Gitu. Nah, justru orang-orang yang benci itulah yang dipilih Tuhan gitu kan. Kalau berbicara mengenai pilih, kita semua dipilih karena keselamatan itu berbicara mengenai semua. Karena Tuhan dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sayang dengan semuanya. Dia tidak meninggalkan siapapun tidak terpilih, tetapi dia memilih semuanya. Itu sebab tadi saya sempat lupa ngutip 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab inilah yang berkenan di hadapan Allah dan Tuhan Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah menghendaki semuanya selamat. Tetapi balik lagi tadi, kekristenan berbicara mengenai free will. Makanya saya tadi berbicara secara tersirat ketika ada orang yang berbicara mengenai Kristus untuk dia benci, untuk dia ujarkan kebencian terhadap Kristus, ya kita percaya sejari mula Allah mau dia selamat. Hanya karena kehendak bebas yang Allah berikan dia salah gunakan, makanya dia menolak keselamatan itu dan dia memilih untuk membenci Kristus sampai akhir hidupnya. Nah itulah sebab Kristus bilang jangan sampai kita suam-suam kuku beriman, jadi harus tegas gitu. Oke, cukup Bang, itu aja. Oke, siap. Terima kasih Bang Simamora sudah mau naik bertanya dan mendengarkan dan juga menyampaikan pendapatnya. Terima kasih ya Bang Simamora, Tuhan Yesus memberkati selalu. Oke, ya. Tuhan. Halo Bang.
Shalom. Kalau bisa turunin ya. Di KTP Islam. Ya udah, silahkan. Kok mengakui agamanya kayaknya susah. Kan di KTP ada Pak kolom agama gitu. Kecuali kalau di KTP-nya Ya. salib baru nggak apa-apa. Silakan. Apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Mau tanya gini tentang agama Kristen sama Katolik itu bedanya apa ya? Tidak ada perbedaan karena Katolik adalah Kristen. Orang Kristen Katolik. Katolik itu sudah pasti Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Karena Kristen itu dari kata Kristus yang dimiliki oleh Yesus. Gelar Kristus itu dimiliki oleh Yesus yang adalah Yesus Kristus. Maka kekristenan sendiri artinya pengikut Kristus. Kalau berbicara mengenai orang Katolik sudah pasti adalah pengikut Kristus atau Kristen itu sendiri, Kristen Katolik. Gitu. Tanyakan. Pertanyaannya itu, kalau Yesus itu betul ya, itu anak dari Bunda Maria ya? Iya betul. Terus pertanyaan saya, itu Bunda Maria punya Tuhan enggak itu? Punya. Siapa Tuhan Bunda Maria? Allah Tritunggal Maha Kudus termasuk Yesus Kristus Sang Firman Allah yang menjadi manusia yang adalah anak itu sendiri. Jadi anak dijadikan Tuhan ibunya gitu? Bukan anak dijadikan Tuhan. Allah yang menjadi manusia sehingga Maria mengetahui bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 30 malaikat Gabriel mengatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan anak tersebut akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Kalimatullah nuzul menjadi manusia itu adalah hal yang sangat wajar karena kekristenan konsepnya sudah settle dan itu dicontek oleh iman Saracen atau iman yang Bapak punya yang tertulis dalam kolom KTP Bapak Islam. Itu yang disebut dengan kalam lafzi dan kalam lafzi. Makanya ketika orang Kristen merayakan 25 Desember sesuai dengan penanggalan Gregorius, kalender Gregorius, itu sebagai nuzulul kalimatullah menjadi manusia, kalian merayakan pada kapan Pak? Pada malam keberapa Ramadan? Nuzulul Quran. Nuzulnya firman Allah menjadi Quran. Hanya saja perbedaannya yang satu menjadi manusia yang sama seperti kita untuk keselamatan, yang satu menjadi buku, yang keduanya memiliki persamaan, yang satu memang sudah settle ori dari sananya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang satu memang ada disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi yang kurang lebih mirip dengan konsep yang ori ini. Sepenuhnya kholik dan bukan kholik, itu yang disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Itu yang dicetuskan oleh ulama kalian, yang diikuti oleh kebanyakan mayoritas orang Islam di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Siapa beliau ulamanya? Abul Hasan al-Asy'ari. Oh, betul. Betul kan? Ini kan saudara juga ada yang Katolik, ada yang Kristen. Tapi kalau saya lihat itu kayaknya yang Katolik itu enggak menyembah itu ya, Yesus Kristus ya, tapi dia cenderung ke Bunda Maria ya. Enggak. Cenderung itu di Maria adalah, dengerin Bapak, kami bertawassul kepada Maria karena Maria adalah perantara kepada putranya, bukan kepada sang Bapa. Jadi kita tidak menyembah Maria karena Maria itu bukan Allah. Maria itu adalah wanita suci Theotokos yang paling mulia, yang berkat karena karunia putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia diangkat dengan mulia ke surga jiwa dan raganya. Sebab di dalam 1 Korintus Rasul Paulus telah mengatakan bahwa tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Maka ketika berbicara mengenai kemuliaan yang akan dimiliki dan akan diterima oleh orang Kristen sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4, yang di situ dikatakan bahwa setiap orang akan mengalami kodrat ilahi, yaitu kodrat yang sama seperti bagaimana Kristus alami setelah kebangkitan, maka sudah sangat wajar dan pantas Bunda Maria menempati posisi pertama setelah Kristus mengalami kemuliaan itu, karena Kristus telah mempermuliakan ibunya Bunda Maria seperti bagaimana tradisi para rasul dan gereja apostolik seperti Katolik dan Ortodoks yang sama-sama mengimani Bunda Maria terangkat jiwa dan raganya oleh karena Kristus yang mempermuliakan ibunya. Yang sudah kita tahu sendiri, Bunda Maria pun mengalami penderitaan ketika pertama kali dia mengetahui nubuatan Simeon di Bait Allah. Itu yang disebut dengan 7 duka cita Bunda Maria, the 7 sorrows of Our Lady. Ya, jadi kami tidak menyembah tapi kami menghormati. Karena kenapa?
karena 10 perintah Allah salah satunya adalah hormatilah ayah ibumu, maka sudah sangat pantas dan sewajarnya sekali lagi kami menghormati Bunda Maria karena Kristus telah menghormatinya dengan mengangkat Bunda Maria jiwa dan raga dengan mulia. Begitu. Jadi tapi sama itu seperti gerejanya juga apa lain-lain kayaknya ya. ya gereja Karena saya sering lain, ngantar. masjid juga lain-lain. Memang kalau masjid LDII sampai sekarang sudah kelar permasalahannya, masih simpang siur toh. Walaupun katanya sudah klarifikasi, taat dengan MUI, taat dengan syariat Islam yang lurus, tapi kan masjid LDII banyak tuh kasus di luar sana pada curhat, yang kalau sholat merbotnya habis, ada yang sholat orang-orang luar, orang-orang eksternal langsung dibersihin, langsung dipel, yang katanya ada curhat tetangganya LDII, yang kalau bersentuhan itu langsung dicuci, nggak mau diangkatin pakaiannya, itu kan ada di kalian juga sama berbeda-beda. Yang kalau berbicara masjid pun kalian nggak mau sholat dengan masjid yang sama dengan Syiah karena di Syiah akan disediakan batu yang disebut dengan turbah, begitu. Jadi perbedaan hampir itu ada semua di agama ada di kamu. begitu ya apa. Betul. Pertanyaannya lagi, kemarin saya lihat live-nya Living sama Mbak siapa itu dengan judul Yesus Kristus pencipta alam semesta, itu betul apa enggak ya? Ya kurang lebih betul kalau memang seperti itu. Tapi kalau pengajaran dari yang kamu ceritakan orangnya itu latar belakangnya sudah beda karena beliau mengikuti ajaran yang telah dikutuk oleh gereja. Tetapi bagaimana kalau kamu mau fokus dengan Yesus Kristus pencipta, tidak ada yang salah karena memang Yesus Kristus adalah sang firman Allah yang melaluinya sang Bapa menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Jadi melalui sang firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, segala sesuatu telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 19 sudah jelas Yesus adalah penyebab. Berarti betul ya Yesus Kristus itu pencipta alam semesta ya. Betul. Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 13 pun dikatakan Yesus sebagai sang pencipta karena Dia bersama dengan sang Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, sang Maha Pencipta itu sendiri. Pertanyaannya lagi, sebelum ada Yesus Kristus apa belum ada itu alam semesta? Pertanyaannya kipi maksudnya? Maksudnya itu Yesus Kristus itu kan muncul sudah ada alam semesta. Kalau Dia itu sebagai pencipta alam semesta, kenapa kok Yesus Kristus sudah ada alam semesta itu sudah diciptakan? Yesus itu kan tadi kita sudah jelas, Bapak udah dengar sendiri penjelasan dan dalil dari saya. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 1 ayat 19. Sebab kepenuhan Allah berkenan diam di dalam tubuh jasmaninya. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 58 seperti contoh Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kemudian juga di dalam Yohanes 17 ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena itu ya Bapak, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki, kata Tuhan Yesus, sebelum segala sesuatu ada. Jadi sudah jelas eksistensi Yesus sebagai firman Allah yang hakikatnya ilahi itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena tadi juga sudah dijelaskan Yesus adalah penyebab segala sesuatu ada karena Dia firman Allah itu sendiri, Pak. Yang adalah penyebab kenapa segala sesuatu dijadikan. Sang Bapa menciptakan langit dan bumi melalui perantaran sang firman, yaitu putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketika menjadi manusia, hakikatnya yang ilahi tidak pernah terlepas dan tidak pernah hilang. Paham ya? Jadi kalaupun Yesus diutus, utusan yang dipahami oleh teman-teman Islam itu berbeda dengan definisi yang digunakan dalam kekristenan. Teman-teman Islam memandang dalam sudut pandang seperti bagaimana teman-teman Islam memandang Nabi Muhammad yang adalah utusan Allah. Nah, kalau memang seperti itu, baiklah, mari kita samakan permasalahan. Kalau memang Yesus hanya utusan, apakah kuasa yang ada di dalam diri Yesus Kristus ada dan dimiliki juga oleh Muhammad sebagai nabi dan utusan? Sekarang, mari kita contoh. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus yang katanya hanya utusan, di dalam Yohanes 6 ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan apa? Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang melihat anak dan percaya kepadanya tidak binasa, dan aku memberikan hidup yang kekal, dan pada akhir zaman aku akan membangkitkannya. Itu kata Tuhan Yesus. Yesus memberikan hidup kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya,
dan membangkitkan pada akhir zaman. Sekarang saya tanya sama Bapak, siapa yang bisa memberikan hidup kekal dan bisa membangkitkan manusia pada akhir zaman? Ya Tuhan. Ya udah, jadi Yesus adalah Tuhan. Kecuali sekali lagi, kalau memang mau disamakan, Yesus itu hanya utusan, tidak mau mengakui sebagai Tuhan, ya silakan. Bisa nggak nabi yang teman-teman Islam ikuti, yang disebut sebagai Khatamul Anbiya, nabi yang ke-25, bisa nggak mempunyai kuasa yang sama nggak seperti Tuhan Yesus? Ada nggak dalilnya? Terus Yesus itu meninggal, terus itu yang membunuh siapa itu? Yang membunuh adalah tentara Romawi, kemana Pak? Tentara Romawi. Terus yang membangkitkan? Yang membangkitkan adalah sisi keilahiannya diri sendiri, begitu juga dengan Bapa dan Roh Kudus. Kenapa? Tidak ada Tuhan lain yang membangkitkan. Tadi saya sudah bilang, keilahiannya membangkitkan dirinya sendiri, dan Bapa dan Roh Kudus pun membangkitkan Yesus. Karena dalam keilahian itu, apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Yohanes 5 ayat 19. Kenapa? Kalau memang dikatakan dalam 1 Korintus, dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus bagi kamu, ya karena memang dalam persatuan relasi Allah Sang Bapa dan Roh Kudus itu tidak pernah terpisah, teman-teman Islam. Jadi nggak usah bingung. Ketika Yesus diutus ke dunia pun, Bapa di surga dan Roh Kudus berkenan terhadap apa yang dikerjakan Yesus. Buktinya apa? Buktinya pada saat peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit dan ada burung merpati, Roh Kudus yang turun dan rupa burung merpati, dan suara dari langit itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pemahamannya seperti itu. Selama Yesus di dunia, relasinya dengan Sang Allah, yaitu Bapa dan Roh Kudus, tidak terpisah. Maka ketika Rasul Paulus dan ketika dikatakan dalam Alkitab, Yesus telah dibangkitkan oleh Allah, jangan kamu bingung. Kenapa? Karena Yesus yang hakikatnya Allah dan manusia, keilahiannya pun membangkitkan dirinya sendiri, dan Bapa begitu juga Roh Kudus membangkitkan Sang Putra. Supaya makin jelas, teman-teman silahkan buktikan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Coba di situ dikatakan apa? Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Kurang, Yohanes 16. Sebab apa yang Bapa punya, aku punya, kata Tuhan Yesus. Itu perkataan Yesus sendiri. Silakan bantah dengan dalil atau data lagi kalau memang kalian mau bantah. Kalau cuman bohong, ya orang gila di tengah jalan juga sering bilang kayak gitu. Nggak jelas ngomong apa-apa. Ya Alex Barron. Ya itu Allah itu siapa ya? Allah itu adalah hakikat dan gelar, bukan nama. Oh, Yesus menciptakan surga, dia juga menciptakan neraka, bukan? Enggak. Neraka disediakan bagi iblis dan pengikutnya, bukan bagi manusia. Pengikutnya Yesus Kristus maksudnya, atau pengikut setan? Pengikut iblis, yaitu menolak rancangan keselamatan Yesus yang mengatakan Yesus hanya manusia dan ciptaan saja, bukan Tuhan. Itu yang diikuti oleh mayoritas orang di dunia ini yang baru muncul 7. Itu kan yang menolak rancangan keselamatan, yang mereka memilih untuk binasa. Tidak berbicara mengenai kebangkitan yang kekal yang sejati, berbicara mengenai kebangkitan yang bias yang belum akan dan tidak tahu kapan terjadinya. Berarti semua pengikut Yesus Kristus sudah dipastikan masuk surga ya? Yes. Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia diselamatkan. Barang siapa percaya dan baptis, ia diselamatkan. Iman dan perbuatan itu hakikat yang bisa kita buktikan untuk membuktikan keselamatan itu. Ketika berbicara sudah pasti iya. Walaupun di dunia dia perbuatannya membuat dosa, membuat onar, itu tetap dia sudah dijanjikan surga. Selama dia bertobat ya bisa. Kenapa? Ya udah, terima kasih atas pencerahannya ya. Saya hanya bisa menyikapi untuk depannya saya itu sebetulnya mau pilih apa kan, biar bisa tahu. Ternyata ya sama-sama lah hitungannya kan, kita sebagai umat beragama mungkin punya Tuhan masing-masing dan punya tujuan masing-masing kan gitu. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6 Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye.